Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Fatir Sidki, NPM 18754008, dan partner saya Rosdiana Septiani 18754033. Di sini kami akan mempresentasikan laporan kami dari mata kuliah perilaku konsumen dengan judul sikap konsumen dalam pembelian singkong keju di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Oke, selanjutnya. Oke, pasar. Di dalam pasar itu ada 7 bagian. Yang pertama adalah bentuk pasar. Dalam bentuk pasar itu ada bentuk pasar produsen dan pasar konsumen. Yang kedua ada segmentasi, targeting, dan positioning. Yang ketiga ada perilaku konsumen. Yang keempat karakteristik produk. Yang kelima ada atribut produk. Di dalam atribut produk itu lebih dikenal dengan istilah 4P, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Yang keenam ada proses keputusan pembelian. Di dalam proses keputusan pembelian itu terdiri dari pengenalan kebutuhan, perincian informasi, evaluasi alternatif, keputusan membeli, dan tingkah laku pasca pembelian. Yang terakhir ada sikap konsumen. Tempat dan waktu. Untuk penelitian ini dilakukan pada konsumen singkong keju sebanyak 30 orang konsumen yang ada di Kecamatan Cikarang Utara. Untuk pelaksanaan penelitian ini pada bulan Desember 2021. Untuk jenis datanya terdiri dari 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk pengumpulan datanya ada metode proporsional, cluster random sampling, dan accidental sampling. Untuk teknik pengumpulan datanya ada wawancara dan observasi. Untuk metodenya ada 2 juga, yaitu analisis deskriptif dan analisis multi-atribut Fishbane. Hasil dan pembahasan di sini berdasarkan kuesioner yang telah kami share kepada rekan-rekan yang menjadi responden, yaitu konsumen singkong keju. Dapat kita lihat untuk jenis kelaminnya, untuk responden, laki-laki sebanyak 33% dan perempuan sebanyak 67%. Untuk umur 16-20 sebanyak 27%, 21-25 sebanyak 70%, 25-30 sebanyak 3%. Dan pembeli paling banyak kita dapat simpulkan di sini adalah umur 21-25. Untuk pendidikan sendiri ada 3, yaitu SMA, D3, dan S1. Dan yang paling banyak merespon adalah yang pendidikan S1. Untuk pendapatan sendiri adalah mulai dari 0 sampai dengan yang terbesar 5 juta. Dan di tabel kita, di grafik kita dapat lihat yang pendapatan paling banyak adalah yang 0 sampai 1 juta. Untuk pekerjaan sendiri ada 7 pekerjaan yang merespon, yaitu ada mahasiswa, karyawan, freelance, ASN, ibu rumah tangga, selebgram, dan farmasi. Untuk responden paling banyak ada dari mahasiswa. Untuk manfaat sendiri itu alternatif jajanan sebanyak 80% dan kesehatan sebanyak 20%. Jadi lebih mementingkan untuk sebagai alternatif jajanan ya. Untuk konsumsi singkong keju sendiri 97% sudah pernah mengkonsumsi singkong keju, dan motivasinya adalah memiliki pengetahuan dan memiliki pendapatan. Untuk memiliki pengetahuan sebanyak 60% dan memiliki pendapatan 40%. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Sekarang saya melanjutkan dari yang sudah dibahas oleh Fatir. Selanjutnya di sini ada
di mana si konsumen ini menemukan singkong keju. Jadi kebanyakan mereka ini menemukannya di daerah pinggir jalan sebanyak 93% dibanding dengan di kafe atau tempat makanan sebesar 7%. Kemudian dilihat dari lihat iklan atau apakah mereka pernah melihat iklan atau promo. Jadi sebagian besar konsumennya itu, tidak pernah melihat iklan dari singkong keju. Kemudian di mana mereka melihat iklan tersebut, jadi kebanyakan mereka itu melihat mereka mengetahui dari rekomendasi orang-orang sebesar 62%, kemudian yang kedua ada dari sosial media sebesar 21%, dan yang terakhir ada layanan pesanan antar sebesar 17%. Kemudian siapa yang mempengaruhi mereka untuk melakukan pembelian singkong keju? Yang pertama terbesar yaitu karena dari diri sendiri sebesar 73%, kemudian yang kedua ada pengaruh teman sebesar 20%, dan yang terakhir ada 7% pengaruh dari orang tua. Kemudian bagaimana pengaruhnya? Nah, yang paling besar itu, mereka itu mempengaruhi beritahu kalau mereka telah membeli sebesar 60%, yang kedua tidak ada komentar sebesar 40%. Kemudian alasan memilih lokasi, karena paling besar itu dekat dengan tempat tinggal sebesar 70%, kemudian yang kedua pelayanannya baik sebesar 17%, dan yang terakhir ada 13% pelayanannya lebih murah, maaf. Selanjutnya ada Eee, apakah konsumen akan membeli kembali? Itu sebagian besar 97% menjawab iya. Kemudian apakah harganya terjangkau? 100% mereka menjawab iya. Kemudian selanjutnya ada, jika harga naik apakah mereka akan melakukan pembelian kembali? 67% menjawab iya. Nah, di sini berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarkan pada konsumen singkong keju, didapatkan perhitungan, kepentingan atau evaluasi dan kepercayaan. Jadi yang pertama di sini ada tabel penting atau tidak penting untuk pengukuran evaluasinya. Nah, di hasil evaluasi tersebut didapatkan hasil EI-nya untuk, eee, variabel rasa, itu dia memiliki kepentingan yang sangat penting. Nah, eee, kenapa demikian? Karena singkong keju merupakan makanan inovasi, jadi yang banyak orang tuh konsumsi karena dari rasanya yang terus menagih, seperti itu. Kemudian diikuti dengan, higienis sama manfaatnya, itu 3,17%, termasuk kategori penting. Selanjutnya yang Selanjutnya yaitu ada harganya yang terjangkau, itu termasuk kategori penting. Kemudian ada lokasinya yang dekat, itu juga penting. Kemudian terakhir ada kemasannya. Selanjutnya ada dari kepercayaannya. Jadi berdasarkan hasil perhitungan didapatkan, atribut rasa itu memiliki kategori yang sangat baik. Kemudian sisanya selebihnya atribut lainnya termasuk ke kategori baik. Kemudian untuk analisis dari sikap atribut, itu perhitungan dari evaluasi dikali dengan kepercayaan, sehingga didapatkan bahwa hanya kemasan yang memiliki pengaruh negatif terhadap, keputusan sikap konsumen singkong keju. Sisanya seperti harga, rasa, higienitas, manfaat, lokasi itu pengaruhnya positif. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.